Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 20 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti agenda Bupati Gresik yang meresmikan mobil vaksinasi secara door to door dan tentunya informasi menarik lainnya. Sahabat, program ini seperti biasanya juga ditayangkan secara serentak di 5 LPPR Radio Jatim, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Baik sahabat, sebagai informasi pertama kita coba buka unit 4 Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan seorang warga Krian Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan, tersangka terlibat jual beli satwa langka dilindungi. Berikut laporan rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, unit 4 Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil ungkap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, KSDAHE, yakni perdagangan burung langka yang dilindungi. Pelakunya adalah inisial M, 48 tahun. Barang bukti berupa puluhan burung langka dari Papua diamankan unit 4 Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo di tempat tinggal tersangka M di Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa minggu lalu. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, pada media di Mapolresta Sidoarjo, Senin 18 Oktober 2021 menyampaikan, barang bukti burung endemik yang berhasil disita dari tangan tersangka, burung cendrawasih towa cemerlang, burung cendrawasih kuning, burung cendrawasih mati kawat, burung cendrawasih raja, burung cendrawasih botak, burung betet, dan burung nuribayan. Hari ini kita dari Polresta dan dari BKSDA kita mengekspos tentang dugaan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Mekanismenya begitu deal dalam hal transaksi, kemudian dijual, dan burung ini dikirim, diberi makan, tadi seperti disampaikan, dan yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari situ. Rata-rata burung yang ada ini dari endemik dari Papua. Sahabat, tersangka M memasarkannya secara online kepada penggemar burung dengan meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka M dikenakan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo dengan informasi kriminalnya terkait dengan warga Krian yang diduga terlibat dengan jual beli satwa langka dilindungi. Baik sahabat, sebagai informasi berikutnya, ada Bupati Gresik yang meresmikan mobil vaksinasi secara door to door di wilayah Gresik. Kegiatan itu sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 bertempat di halaman Pemkab Gresik. Selengkapnya laporan Reina Nevada dari Suara Gresik. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani resmikan peluncuran mobil vaksinasi keliling dengan mengusung konsep vaksinasi secara door-to-door di wilayah Gresik. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021 bertempat di halaman kantor Pemkab Gresik. Mobil vaksinasi keliling ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Gresik dan Kadin Indonesia. Ketua Kadin Gresik, Koirul Rizal memberikan apresiasi atas sinergi Pemkab Gresik dan Kadin Indonesia. Senada dengan Koirul Rizal, Wakil Ketua Kadin Indonesia, Joseph Pangalila yang turut hadir secara langsung mengungkapkan bahwa peluncuran mobil vaksinasi merupakan salah satu program Kadin Perang Melawan Pandemi. Program mobil vaksinasi keliling di Provinsi Jawa Timur ini merupakan provinsi ke-6 dari 34 provinsi yang telah ditargetkan. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan terima kasih atas sinergitas yang terbentuk baik antara Kadin Gresik hingga ke Kadin Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan khususnya pemerintah Kabupaten Gresik. Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik juga menegaskan bahwa vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar bersama, oleh karenanya dibutuhkan dukungan, support, dan kekompakan bersama. Saya Reina Nevada, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today.
Terima kasih rekan Reina Devada dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar tentang Bupati Gresik yang meresmikan mobil vaksinasi secara door to door. Baik sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Madiun. DPRD Kota Madiun gelar rapat paripurna bersama Pemkot Madiun secara virtual dan hasilnya 3 raperda inisiatif tahap kedua. Berikut laporan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun kembali menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Kota Madiun. Dalam rapat paripurna disampaikan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif daerah tahap 2. Kegiatan yang juga digelar secara virtual ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama pejabat dan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Adapun 3 raperda inisiatif yang disampaikan oleh DPRD adalah raperda tentang cagar budaya, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, dan penyelenggaraan perizinan berusaha. Sebelumnya, Dewan telah mengusulkan 3 raperda inisiatif lain, yakni tentang penyelenggaraan keolahragaan yang membahas mengenai olahraga tradisional, pengembangan kewirausaha dan kepemudaan, dan perkembangan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Maidi mengatakan bahwa dengan adanya rancangan peraturan daerah merupakan suatu hal yang harus diterima dengan baik dan merupakan suatu bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk membawa kemajuan Kota Madiun. Tidak apa-apa, itu semua untuk penyempurnaan. Untuk penyempurnaan dengan adanya perubahan undang-undang, itu kita sesuaikan. Detailnya nanti diperwal aja. Sementara itu, akan ada tahapan selanjutnya, yakni rapat dengar pendapat, dengan harapan seluruh usulan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya Suara Madiun. Dengan informasinya, DPRD Kota Madiun gelar rapat paripurna bersama Pemkot Madiun secara virtual. Baik sahabat, kita beralih ke Blitar. Ada informasi Bupati Kota Blitar Rini Syarifah menghadiri langsung launching program Fatayat NU Mempesona di gedung FC Fatayat NU Kabupaten Blitar, Minggir Sari, Kecamatan Kalinggoro. Selengkapnya, Ari Kusuma, Persada FM. Bupati Blitar Rini Syarifah menghadiri langsung kegiatan launching program Fatayat NU Mempesona di gedung PC Fatayat NU Kabupaten Blitar, Minggir Sari, Kecamatan Kalinggoro pada Senin 18 Oktober 2021. Dalam kegiatan ini juga dihadiri sejumlah kepala OPD dan camat. Mak Rini berharap dengan adanya program Fatayat NU Mempesona ini dapat membawa manfaat terutama demi kemajuan Kabupaten Blitar. Harapan saya adalah Fatayat ini adalah partner kita untuk di pemerintah Kabupaten Blitar. Mereka sangat membantu, kami memfasilitasi saja apa yang bisa kita kerjasamakan. Jadi alhamdulillah dari Fatayat ini luar biasa lah bagi Kabupaten Blitar. Ia juga mengajak seluruh anggota Fatayat ikut berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera bersama. Mak Rini menyampaikan terima kasih kepada PCNU dan PC Fatayat NU Kabupaten Blitar, karena pada kesempatan itu ia juga dipercaya sebagai Dewan Kehormatan PC Fatayat NU Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma, Persada FM, dengan informasinya Bupati Kota Blitar Rini Syarifah yang menghadiri launching program Fatayat NU Mempesona. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya terkait keputusan Arab Saudi yang membuka kedatangan jemaah Indonesia untuk umroh, pihak Biro Perjalanan di Sidoarjo masih menunggu putusan resmi pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak laporan Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Pemerintah Arab Saudi mulai melakukan pelonggaran terhadap kegiatan ibadah dari negara lain. Arab Saudi sudah membuka untuk kedatangan jamaah dari Indonesia. Ini sudah disampaikan lewat nota diplomatik Duta Besar Arab Saudi di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Keputusan pemerintah Arab Saudi ini disambut lega oleh pelaku bisnis Biro Perjalanan Umroh di Sidoarjo. Meskipun sampai sekarang belum ada kejelasan terkait SOP atau mekanisme pemberangkatan jamaah haji umroh. Saat pemerintah Arab Saudi menutup kedatangan jamaah asal Indonesia akibat pandemi COVID-19, mengakibatkan tertundanya keberangkatan ribuan jamaah umroh.
Ini seperti dikatakan oleh Amaluddin Wahab, Direktur Umroh dari Biro Perjalanan Ebat Wisata. Ya, kabar gembiranya bagi kita sebagai penyelenggara umroh haji, berita ini yang kita nanti-nanti karena kita sudah istilahnya puasa hampir 2 tahun. Ya. Kita puasa hampir 2 tahun dan tentunya juga hal yang sama jamaah juga menanti dibukanya umroh ini karena jamaah sendiri sudah sangat kangen untuk bisa berangkat umroh. Sebagai persiapan terkait putusan pemerintah, Biro Perjalanan Umroh mulai melakukan pendataan ulang, termasuk juga pengecekan apakah sudah divaksin atau belum, termasuk urutan daftar keberangkatan awal. Tujuannya, kalau pemerintah sudah ada keputusan keberangkatan, jamaah sudah siap untuk berangkat. Terkait dengan besaran biaya, pihak Biro Perjalanan juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Kalau langkah-langkah kita sekarang sedang mendata jamaah kami siapa saja yang sudah siap berangkat karena kan memang dalam penantian ini kan selama sudah 1 tahun lebih ya, mungkin ada yang hamil, ada yang mungkin lagi sakit atau bahkan ada yang meninggal dunia. Kita kan juga harus mempersiapkan ya Pak ya, jadi siapa yang benar-benar sudah siap dan ada yang belum siap juga seperti itu, yang sudah vaksin atau belum. Di tempat Ibu sendiri jumlahnya ada berapa yang sudah terdaftar ya Pak ya? Iya. Yang terdaftar kurang lebih sekitar 1000-an jamaah. Harapan Biro Perjalanan Umroh, pemerintah bisa segera melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi, terutama untuk syarat dan ketentuan umroh jamaah Indonesia. Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Didi Yunarto dari Suara Sidoarjo dengan informasinya terkait keputusan pemerintah Arab Saudi yang membuka kedatangan jemaah Indonesia untuk umroh. Baik, sahabat, dengan demikian berakhir sudah tayangan Jatim News Today untuk edisi hari ini Rabu 20 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.